Kita baca artikel ya teman-teman, ahmadiyah.id. Wah, judulnya bagus. Rasulullah, nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Bible. Maulana Ataulah Kalim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi Ummi yang mereka dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Al-Quran 7 ayat 158. Teman-teman paham kan Ummi itu artinya apa? Ummi itu artinya tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis. Tidak diragukan lagi terdapat banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Alkitab. Namun dalam kutipan ayat Al-Quran di atas, Taurat dan Injil telah disebutkan secara khusus karena Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam adalah tokoh-tokoh yang terkemuka di antara semua nabi-nabi Bani Israel. Umat Islam memandang Alkitab sebagai kitab suci dan wahyu ilahi dan sang pembawanya adalah orang yang benar. Dan berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan pernyataan tersebut. Waduh. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Jadi perlu digaris bawahi ya teman-teman. Yesus tidak pernah membawa Injil langsung dari surga. Musa tidak pernah membawa Taurat, atau Allah tidak pernah menurunkan Taurat buku secara langsung kepada Musa. Dan begitu pun juga dengan nabi-nabi lainnya ya teman-teman. Prinsip bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kesaksian kepada kebenaran semua wahyu sebelumnya, memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia, sekaligus berbagai persatuan umat manusia, dan fakta bahwa nabi-nabi sebelumnya memberi kesaksian kepada kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kesaksian yang lebih kuat lagi bagi kebenaran Islam dan bagi persatuan agama-agama. Wow, seru juga ini. Nabi Musa alaihissalam menubuatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai 19, Nabi Musa alaihissalam menubuatkan ini ayat andalannya teman-teman. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nabi yang dibuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak sama. Ini sudah masuk dalam konsep berpikir dari si penulis ini teman-teman. Nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak satu pun dari mereka yang pernah mengaku sebagai Nabi yang dijanjikan di sini. Kita membaca dalam Injil Yohanes bahwa di zaman Yesus orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya tiga Nabi, pertama Elia, kedua Kristus, ketiga Nabi yang kemasyhurannya mendunia hingga dalam kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperkata. Nabi itu tidak cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Lebih lanjut, beliau menyebutkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi. Nah, ini dia konklusinya dari si penulis. Jadi Yesus alaihissalam telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka Bani Ismail. Dari Bani Ismail. Penulis kayaknya dia tidak paham konteks ya teman-teman. Nah, kita coba baca tulisan yang selanjutnya. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendiri suci Islam. Hal ini karena pertama beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail alaihissalam terpenuhi. Ini kan hanya klaim, tetapi kan tidak ada pembuktian bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ini kan hanya asumsi. Tidak ada yang bisa membuktikan Muhammad itu dari keturunan Ismail. Kalaupun misalnya Muhammad dari keturunan Ismail, perihal dalam ulangan ini ya teman-teman yang dikutip oleh dia. Nah ini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ini bukan Bani Ismail, tetapi Israel ya teman-teman. Karena di sini, di dalam ayat ini berbicara tentang Israel, bukan berbicara tentang Bani Ismail. Kita baca ayatnya dengan jelas ya teman-teman di Alkitab. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Aku di sini Musa ya teman-teman, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ayat sebelumnya. Nah, kita baca ya dari sini teman-teman. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Kita lihat ya di sini, ada Lewi, ada orang Israel. Kemudian kita lihat lagi ayat 6. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kita lihat lagi di sini, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Jadi kita baca lagi ayat selanjutnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Baca terus ayat selanjutnya teman-teman. Sampai ayat 15, 18, 19. Bagaimana bisa penulis mengatakan bahwa dalam Ulangan 18 ini adalah Bani Ismail, sedangkan yang dibicarakan di sini adalah Israel. Apakah suku Israel adalah dari keturunan Ismail? Kan tidak. Suku Israel itu dari keturunan Ishak. Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel. Jadi kalau kita baca Alkitab ya teman-teman, kita tidak bisa terlepas dari konteks. Konteks itu ada dua. Konteks dekat itu berbicara tentang ayat sebelum dan ayat sesudah. Dan juga konteks jauh itu berbicara tentang pasal sebelum, pasal sesudah. Nah, kalau kita lihat dari konteks dekatnya ya teman-teman, ini semua berbicara tentang Israel. Apakah suku Lewi dia dari keturunan Ismail? Kan tidak. Apakah 12 suku Israel dari keturunan Ismail? Kan tidak juga.
12 suku Israel semuanya itu kan anak Yakub. Yakub ini kan dari Ishak. Ishak ini kan anak tunggal Abraham, anak sah Abraham. Jadi jelas ya teman-teman, di sini berbicara tentang Israel, bukan berbicara tentang Bani Ismail. Nah, pertanyaannya juga adalah, kalau kita baca lagi ayat ini ya teman-teman, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Aku di sini Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Kita baca lagi ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan, akan Tuhan bangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Engkau di sini Musa, Tuhan akan menaruh firman Tuhan dalam mulutnya, dan nabi itu akan mengatakan kepada mereka segala yang Tuhan perintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman Tuhan, yang akan diucapkan nabi itu demi nama Tuhan, daripadanya akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Pertanyaannya, apakah Musa adalah keturunan Ismail? Apakah Musa dari keturunan Ismail? Kan jelas ya, ayat ini berkata, akan kubangkitkan seorang nabi seperti engkau, seperti aku, seperti Musa. Ya kan? Aku, engkau di sini adalah Musa. Musa, dia kan dari suku Lewi. Apakah suku Lewi itu dari keturunan Ismail? Kan tidak. Apakah Musa adalah orang Ismail? Kan tidak juga. Musa kan orang Israel. Jadi jelas ya teman-teman, kelihatan sekali penulis itu tidak paham apa-apa. Tetapi sok tahu begitu, terlalu memaksakan ayat. Kalau memaksakan ayat, akibatnya nanti banyak pertanyaan yang akan muncul seperti itu. Karena nabi yang di sini kan nabi yang seperti engkau, seperti aku, seperti Musa. Nah, kalau kita lihat Musa kan dari suku Lewi. Musa juga orang Israel, bukan orang Ismail. Ayo, kira-kira bagaimana ini coba? Kan lucu ya teman-teman. Ismail itu tidak dipakai dalam perjanjian ya teman-teman. Tetapi yang dipakai itu adalah Ishak. Dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub, kemudian turun ke 12 suku Israel, anak-anak Yakub. Kalaupun misalnya penulis ini memaksakan untuk menganggap bahwa Muhammad ada di dalam nubuatan, pokoknya semua nubuatan di dalam Alkitab, tentu akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang tentu tidak akan bisa dijawab oleh saudara-saudara kita yang Islam. Kalau memang nubuatan dalam Ulangan 18 ini ya, dalam Ulangan 18 ini ya teman-teman, adalah nubuatan untuk Muhammad, pertanyaannya, kapan Muhammad diurapi Tuhan? Kapan Muhammad bernubuat? Kan Muhammad tidak pernah bernubuat. Muhammad tidak pernah diurapi Tuhan di dalam Alkitab. Dan kemungkinan besar juga tidak ada di dalam Al-Quran. Kan lucu ya teman-teman. Terus tentang kenabian Muhammad, siapa yang menjadi saksi? Kan tidak ada data-data semua di Alkitab. Kemungkinan besar itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Kemungkinan besar ya. Jadi jangan suka karang-karang lah. Ya biarkan itu menjadi halusinasi dari penulis ini ya teman-teman. Ini kan pemaksaan logika ya teman-teman. Tapi kenapa ya teman-teman? Rata-rata mereka itu pada umumnya cara berpikir mereka tuh down sekali ya teman-teman. Pada umumnya seperti itu. Mengklaim sesuatu yang pada dasarnya tidak ada di dalam Alkitab. Itu kan pemaksaan logika ya teman-teman. Tapi lucu juga sih, biarkan ini menjadi hiburan kita ya teman-teman. Oke, salam sadar, salam toleransi, semoga sadar dan semoga semakin lebih waras lagi. Terima kasih ya teman-teman.